Korupsi bukanlah hal baru di Indonesia. Hampir setiap tahun, publik melihat kasus baru muncul, nama baru terseret, dan kepercayaan pada hukum kembali diuji. Kita sering mendengar pertanyaan yang sama. Kalau hukum bisa dibeli, siapa yang masih bisa dipercaya? Namun, di tengah rasa lelah itu, ada satu nama yang justru terus diingat. Bukan karena ia banyak bicara, tapi karena sikapnya dalam memutus perkara. Namanya Artijo Alpusta. Beliau merupakan seorang hakim yang dikenal atas sikapnya yang tegas dalam eksekusi hukum. Namun, sebenarnya sikap tersebut belum deskripsikan secara luas siapa itu Artijo Alpusta. Dan jika kita telusuri lebih lanjut, Artijo Alpusta bukanlah hanya seorang hakim yang selalu memberikan vonis berat, tetapi beliau juga merupakan seorang karakter dan individu yang jarang ditemukan di masa ini dengan adanya integritas yang kuat dalam menegakkan keadilan. Di tengah lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, apa yang membuat Artijo Alkostar begitu dikenal? Apa yang membuat seorang hakim diingat bukan hanya karena jabatannya, melainkan karena karakternya? Artijo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 1948. Ia tidak sejak awal membayangkan dirinya akan menjadi salah satu hakim paling dikenal di Indonesia. Latar hidupnya sederhana, bahkan di masa muda, ia pernah ingin menjadi insinyur pertanian agar bisa membantu keluarganya mengelola sawah. Tapi jalan hidup membawanya ke dunia hukum. Dari sanalah perjalanan panjangnya dimulai. Artijo Alkostar tidak secara tiba-tiba menjadi simbol integritas bagi hukum Indonesia. Ia memulai pendidikannya dari Universitas Islam Indonesia dan kemudian memperoleh lebih banyak pengalaman dari pengadilan. Artijo Alkostar menjadi contoh bahwa tokoh-tokoh hukum besar tidak datang dari jabatan-jabatan yang tinggi, namun dari kejujuran-kejujuran kecil yang konsisten. Sebelum dikenal sebagai Hakim Agung, Artijo lebih dulu dikenal dalam dunia advokasi. Ia pernah membela masyarakat yang berhadapan dengan kekuasaan, terutama pada masa ketika hukum tidak selalu berpihak pada yang lemah. Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Hakim Agung. Dari titik ini, perannya masuk ke level tertinggi peradilan Indonesia. Pengalamannya sebagai advokat membuat cara pandangnya berbeda. Bagi Artijo, hukum tidak cukup hanya benar di atas kertas. Hukum juga harus terasa adil bagi masyarakat. Di Mahkamah Agung, posisi Artijo berada di posisi yang sangat strategis, terutama dalam perkara pidana. Banyak sekali perkara besar saat itu berakhir di tingkat kasasi. Di titik itu, putusan hakim bukan hanya untuk menentukan nasib terdakwa, tapi juga mengirim pesan kepada publik. Hukum sedang berpihak kemana? Oleh karena itu, posisi seperti ini menuntut bukan hanya pengetahuan hukum. Ia menuntut keberanian. Ketika dilihat dari vonisnya, Artijo mungkin terlihat sebagai seorang hakim yang keras. Tetapi yang paling penting di sini adalah alasan dibalik ketegasannya itu sendiri. Ia berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh hanya menjadi pembaca undang-undang, tapi juga harus berani melihat hukum secara utuh. Dan dalam konteks etika profesi, hal ini tentunya menjadi sangat penting. Karena seorang hakim bisa saja memiliki ilmu pengetahuan hukum yang luas dan juga jabatan yang tinggi, tetapi tanpa integritas hal tersebut menjadi tidak cukup. Artijo dikenang karena ia berani menunjukkan bahwa kehormatan hakim itu tidak hanya ditentukan dari kekuasaan jabatannya, tetapi juga dari keberanian moralnya. Pengaruh Artijo juga bukan hanya soal citra. Selama hampir 2 dekade menjabat di Mahkamah Agung, Artijo telah menyelesaikan sebanyak 19.708.000 kasus. Dan di antaranya terdapat 842 kasus korupsi. Angka ini sungguh besar, apalagi mengingat Artijo berani memvonis bahkan memperberat hukuman untuk perkara korupsi tersebut di tengah kecenderungan untuk merasa takut, godaan terhadap suapan maupun kekuasaan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pada 22 Mei 2018, Artijo Alkostar resmi purna tugas sebagai Hakim Agung. Beliau setelah 18 tahun mengabdi, akhirnya meninggalkan Mahkamah Agung dengan reputasi yang masih kuat. Tapi menariknya adalah reputasi beliau tidak padam setelah jabatannya selesai. Justru setelah itu, beliau makin dikenal oleh banyak orang sebagai hakim yang berani, bersih, dan tidak mudah untuk ditekan.
Artijo Alkostar wafat pada 28 Februari 2021. Kepergiannya membuat banyak orang kembali mengingat satu hal. Indonesia pernah punya hakim yang namanya begitu kuat dikaitkan dengan integritas. Dan mungkin alasan ia tetap dikenang bukan hanya karena apa yang ia putuskan, tetapi karena apa yang ia wakili. Warisan Artijo Alkostar tidak hanya berupa jabatan, ia memberikan standar bagi hukum Indonesia untuk bagaimana seharusnya hakim bertindak. Bagi kita sebagai mahasiswa hukum, sosok Artijo menjadi pengingat bahwa profesi hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai status. Ada moral tanggung jawab dalamnya. Karena ketika hukum kehilangan integritas, ruang sidang hanya menjadi tempat formalitas. Putusan bisa tetap dapat dibacakan, tetapi kepercayaan publik bisa saja hilang. Maka pertanyaannya bukanlah apakah kita masih memiliki sosok seperti Artijo Alkostar, melainkan apakah generasi muda di bidang hukum masih dapat mempertahankan integritas yang dimiliki oleh Artijo Alkostar. Artijo Alkostar menunjukkan bahwa hakim yang baik bukan hanya hakim yang paham hukum, tetapi juga hakim yang berani menegakkan keadilan ketika hukum sedang diuji. Pada akhirnya, hukum tidak hanya hidup dalam pasal dan putusan. Hukum juga hidup dalam keberanian orang-orang yang menjaganya.